JGB Angkatan 10 Bu Sari. Saya itu ada tugas demonstrasi kontekstual nomor 3.1 tentang pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Bu Sari bisa meluangkan waktu untuk saya untuk mewawancarai hal tersebut kira-kira selama 20 menit Bu Sari? Bisa, silakan Bu Esti. Terima kasih Bu Sari. Kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Selama ini, bagaimanakah Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya saat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut siapa yang terlibat. Dengan melihat kebenaran yang ada, untuk dilakukan pengujian kebenarannya, lalu bermusyawarah untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati bersama. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan kedua nih Bu, selama ini bagaimanakah Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Memang menjadi sebuah dilema bagi seorang pimpinan untuk mengambil suatu keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat untuk banyak orang. Baik Bu, untuk pertanyaan ketiga nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan untuk mengenali masalah tersebut? Sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, dengan mencari fakta atau data, pemanggilan yang bersangkutan, kemudian koordinasi dengan pihak yang terkait, berkomunikasi dengan staf atau warga serta guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan. Terima kasih Bu. Pertanyaan keempat nih Bu, agak banyak pertanyaan. Hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya efektif, bahwa keputusan yang saya ambil adalah melakukan konferensi internal dengan guru yang lain. Pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan saya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak pejabat, sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebijakan sekolah terkait dengan turut campurnya pihak-pihak lain seperti LSM atau pengacara. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan Bu? Karena kasus itu muncul rutin, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika ya. Tergantung ringan beratnya kasus tersebut. Jika kasus itu ringan, maka bisa dilakukan secara langsung saat itu juga. Namun jika permasalahannya itu berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu meninjau fakta atau data, kemudian komunikasi dengan semua pihak yaitu murid, lalu koordinasi atau bermusyawarah dengan tim untuk mengambil keputusan yang terbaik. Untuk pertanyaan ketujuh ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah koordinasi yang baik dengan tim seperti wakil, staf guru, komite, wali murid, serta peraturan yang berlaku atau yang sudah disepakati bersama.
Baik Bu, yang pertanyaan terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam mengambil keputusan, pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dari semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai dengan sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada murid. Begitu Bu. Terima kasih Ibu Sari Yes. atas waktunya yang telah diluangkan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esti. Oke, saya itu ada tugas CGB Bu, yaitu tentang komunikasi kontekstual, yaitu tentang wawancara dengan pemimpin sekolah. Dan saya mohon waktunya Bu Eni sekitar 20 menit untuk bisa menemani saya untuk acara hari ini. Apakah diperbolehkan Bu? Insya Allah Bu bisa, semoga berjalan lancar, sukses ke depannya. Amin. Kita mulai Bu. Nggih. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika yang berdasarkan antara benar versi benar dan rujukan moral yang berdasarkan pada benar versi salah. Pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana Anda ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bu? Selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dalam kepentingan yang sama-sama benar didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memiliki dampak jangka pendek serta dampaknya untuk jangka yang panjang. Baik Bu, pertanyaan yang ketiga langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Langkah atau prosedur yang dapat saya ambil dari keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, melihat siapa saja yang terlibat, tidak apa saja yang bertentangan, serta data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Pertanyaan keempat Bu, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengajuan paradigma benar lawan benar, seperti itu Bu Esti. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dimiliki? Hal-hal yang merupakan tantangan yang saya lakukan selama ini adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang, dan jangan menuruti emosi, serta jangan terpengaruh oleh arahan atau rujukan orang lain, serta menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Lanjut Bu, untuk pertanyaan ke-6, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu untuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus dilema etika atau memiliki prosedur atau bagaimana Bu? Apa yang akan Anda jalankan? Ada kasus dilema etika yang bersifat ringan, biasanya langsung diselesaikan saat itu juga. Namun pada masalah yang lebih besar atau lebih kompleks, diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang ada. Pertanyaan ke-7 Bu, apakah seseorang
atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adanya seorang CGP yang berperan aktif di sekolah yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Pertanyaan terakhir itu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian serta langkah-langkah sistematis sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran yang saat ini kita menyebutnya sebagai Merdeka Belajar. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya, dan terima kasih dengan semuanya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Esti, semoga dimudahkan ke depannya, lancar, sukses, serta barokah untuk semuanya.